Halo guys, balik lagi dengan saya Diki dari PT Panorama Ladang Usindo. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membongkar alat K10SP. Salam Puspa Lover to protect people, animal, and crop. Ya, langsung saja guys, di depan kita ini sudah ada unit K10SP. Nah, untuk langkah pertama, cara untuk membongkar alat ini ya kita harus lepaskan dulu bagian baterai. Nah, dengan cara membuka baterai di sini, kita keluarkan baterainya. Baterainya itu ada 4 buah. Kita keluarkan. Nah, setelah itu baru kita buka businya. Kita cabut dulu untuk tutup businya. Kita gunakan kunci busi ya. Kita buka di sini. Nah, setelah pengapian sudah kita buka, langkah selanjutnya yaitu membuka resonator. Nah, untuk membuka resonator, kita harus buka dulu di bagian nozzle-nya. Untuk membuka nozzle, cukup menggunakan kunci 10. Kita cantolkan, kita putar, melonggarkan. Kita longgarkan dan kita periksa apakah ring-ringnya masih ada. Nah, di sini tuh ada ring, ini jangan sampai hilang ya guys. Nah, setelah itu kita buka di bagian nozzle can-nya. Caranya itu dengan menggunakan kunci 17. Untuk pembukaan nozzle can harus menggunakan 2 kunci 17 ya. Satu untuk menahan di bagian depan, yang satu untuk memutar. Nah, seperti ini. Kita putar, longgarkan. Dan di sini juga terdapat ring-ringnya, jangan sampai hilang ya guys. Nah, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, untuk ini ada ring seperti ini. Kita bongkar. Nah, ini sudah termasuk kotor nih. Kita harus bersihkan secara bersih. Nah, setelah itu baru kita longgarkan. Melonggarkan resonator, kita menggunakan obeng min. Kita longgarkan dulu di bagian penguncinya. Jangan sampai terbuka ya, yang penting longgar dulu. Nah, baru setelah itu kita buka di bagian bagian karburator dengan kunci 10 ya. Kita longgarkan. Di sini ada 3 baut, kita longgarkan. Nah, setelah longgar baru kita buka. Bisa pakai tangan juga kalau sudah longgar. Dan di sini juga hati-hati ya, ada ring juga, jangan sampai hilang. Ini sebagai pengunci pengunci baut agar tidak gampang copot. Nah, setelah itu tinggal kita tarik aja, tarik dulu. Nah, untuk resonator ini terdiri dari 3 bagian ya guys. Yang paling depan ini namanya cooling jacket, terus yang ini namanya diffusor, dan di bagian dalam ini namanya resonator. Jadi resonator sendiri itu adanya di bagian dalam. Jadi kalau untuk kita melihatnya, kita harus buka dulu guys. Cara membukanya dengan menggunakan obeng plus. Kita simpan sini aja. Kita turunkan dulu yang ini. Kita akan coba untuk membongkar dulu resonatornya guys. Nah, caranya kita buka untuk baut-bautnya dan resonatornya. Nah, kita buka.
tutupnya. Lalu setelah itu kita keluarkan untuk resonatornya ya. Cara mengeluarkan resonatornya kan di sini ada tutup nih. Kita cukup bengkokkan sedikit. Nah, dengan tang. Setelah itu kita tarik. Nah, barulah di sini kita kelihatan nih. Sini namanya resonator. Ini difusor, ini cooling jacket. Nah, yang menjadi perhatian itu adalah di resonatornya. Jika alat ini susah hidup ataupun hidup tiba-tiba mati, bisa jadi ada kebocoran di resonator. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala di bawah resonator ini. Di bekas lasan ini biasanya ada retakan-retakan, itu juga dapat mempengaruhi tenaga resonator, tenaga mesin fogging ini. Nah, untuk resonator sendiri bentukannya seperti ini ya. Nah, ini resonator. Kemudian ini difusor. Ini difusor, kalau agak susah kita boleh pukul dikit. Nah, ini cooling jacket. Ini difusor. Nah, yang harus kita bersihkan yaitu resonator. Nah, nanti kita cuci. Setelah itu kita bersih, kita cuci, kita tinggikan dulu untuk part resonator. Nah, selanjutnya kita akan membongkar di bagian karburator. Kita lepas di bagian karburator. Air yang jatuh lagi guys. Nah, kita naikkan lagi. Nah, untuk membuka karburator cukup kita tarik saja, karena tadi kita sudah, dia kan nempel dengan resonator. Cukup kita hanya membuka baut 10 ya. Nah, untuk membuka karburator cukup kita lepas selang-selang ini. Kita lepaskan selang-selangnya. Lepas seperti ini. Nah, kita lepaskan. Dan kita longgarkan untuk selang bawahnya dengan menggunakan obeng min. Nah, seperti ini kita longgarkan dulu. Kita longgarkan. Nah, sarung bukanya kita tekan saja ini. Tekan seperti ini. Nah, terbuka. Kita copot dulu, kita tarik aja, kita tarik, lepaskan dari nah, perlu diperhatikan juga, ini ada satu baut yang untuk ground ya, untuk massa, jadi jangan sampai lupa terpasang, karena nanti ini fungsinya sebagai penguat arus, harus nempel ke bodi. Nah, seperti ini untuk bagian karburator. Nah, di sini terdapat spuyer. Cara membuka spuyer kita putar saja ini spuyer. Selanjutnya kita buka spot lightnya. Nah, di sini daunnya sih seperti ini, kosong, tidak ada apa-apa lagi. Nah, di sini yang menjadi penggerak utama di mesin pushpop, baik itu tipe K10, tipe K22, yaitu namanya membran. Nah, untuk K10 sendiri, untuk posisi membran harus menghadap ke depan untuk angka K10-nya. Seperti ini kodenya K10. Untuk cara membukanya, cukup kita gunakan kunci 10, kita putar kunci 10. Nah, kita
Kita buka. Nah, di sini kan ada kode itu. Untuk tipe K10 tulisannya K10, untuk tipe K22 atau K30 atau K40 kita di sini ada tulisannya K2, K3, K4. Nah, cara pasangnya untuk tipe K10 seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat membrannya. Nah, untuk membrannya sendiri ini kayaknya sudah rusak ya. Terlihat dari bentuk yang ada di pinggiran-pinggirannya sini udah ada pecahan-pecahan. Nah, ini membuat performa dari mesin itu tidak maksimal. Jadi saran saya ketika membrannya sudah seperti ini harus segera diganti. Nah, kemudian cukup kita seperti ini, nanti kita bersihkan. Nah, di sini juga di karburator ini ada yang namanya full nozzle. Nah, full nozzle tuh ini meliputi dari sini sampai ke sini. Ini full nozzle namanya. Nah, jikalau nanti misalkan ada mesin selalu bocor, selalu banjir. Nah, kita lihat di full nozzle-nya. Kita buka dengan kunci 10. Nah, lihat di bagian sini. Indikasi full nozzle rusak di sini tuh terdapat pecahan. Dia itu pecah atau ya pecah lah. Kan nantinya fungsinya itu dia untuk menutup seperti ini nih. Antara spuyer dan full nozzle itu nanti bertemu di dalam. Nah, di sini ketika posisi off seperti ini, ketika kita menghidupkan mesin dia akan agak terangkat sedikit. Nah, jadi bensin akan keluar dalam bentuk butiran halus atau mikro sehingga langsung terbakar. Nah, jika ininya pecah, biasanya tuh yang terjadi malah banjir. Nah, yang mengakibatkan alat susah hidup. Untuk tipe alat ini sebenarnya tidak harus menggunakan bensin yang terlalu banyak. Jadi kalau malah terlalu banyak alatnya susah untuk hidup. Nah, selanjutnya kita buka di bagian atasnya menggunakan kunci 14. Saya gunakan kunci 14. Saya gunakan kunci 14. Dan perlu diperhatikan juga ini di tiap ininya ada yang terdapat gasket, ya kan? Ini gasketnya terbuat dari seperti kertas seperti ini. Nah, gasket ini juga jangan sampai hilang ya, karena ini kalau hilang biasanya bocor. Bocor, bensin bakal rembes. Itu juga berbahaya karena bisa mengakibatkan dari busi memercikan api dan membakar, menyambar ke bagian sini. Jadi itu juga jangan sampai harus bocor. Nah, untuk pengencangan ini juga diperhatikan jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu kuat-kuat karena di sini itu kan bahannya plastik. Kalau ini bahannya kuningan, jadi kalau terlalu sering diputar-putar dia akan slack. Untuk meminimalisir kerusakan. Nah, untuk komponen karburator itu cukup simple, hanya ini membran, support plate, dan ini saja untuk komponen-komponennya. Dan spuyernya ya. Nah, untuk spuyer sendiri jika memang sudah rusak, jarumnya itu sudah tumpul ya. Kalau ini masih bagus, jadi dia masih tajam. Nah, kalau ciri-ciri yang udah rusak dia itu tumpul dan karet ininya juga sudah tidak mengunci. Jadi ya, di sini ada terdapat seal. Nah, jika ketika mesin hidup dia mutar sendiri, berarti karet ini sudah tas atau udah menciut dan harus diganti. Ini bisa order partnya juga di kami ada. Nah, untuk selanjutnya kita bongkar di bagian tangki besi. Untuk cara membongkar tangki bensin, pertama kita buka tutupnya, kemudian kita tarik ke atas ini. Nah, ini
kita agak angkat sedikit. Nah, setelah itu kita buka di bagian sini yang menghubungkan ke primer, selang yang menghubungkan ke primer. Nah, setelah itu kita angkat. Nah, perlu diperhatikan di sini juga terdapat yang namanya filter. Jadi di dalam tangki ada filter dan harus sering-sering dibersihkan ketika udah ada residu-residu bahan bakar yang masuk apa yang udah mengendap lama. Nah, untuk ini di sini tuh ada yang namanya 7980. Ini warnanya merah. Namanya full valve red. Nah, dia itu berfungsi untuk menahan bensin yang sudah naik di sini. Jadi sistemnya itu satu arah. Cara pemasangannya di sini ada panah yang menunjukkan ke arah atas. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia bensin tidak akan menyimpan, malah ini yang tersumbat. Jadi bensin tidak akan naik. Nah, cara memasangnya begini. Transparency tube ini sebagai indikasi untuk melihat apakah di dalam sini bensin tersimpan apa tidak. Kalau bensin tidak tersimpan, bisa jadi ini rusak atau kotor. Untuk cara membersihkannya bisa kita buka dulu, kemudian kita korek-korek sedikit menggunakan jarum atau lidi. Baru itu kita tiup. Jika satu arah tertutup dan satu arah tidak, berarti itu bagus. Tapi jika satu arah kita tutup, arah sebaliknya kita tiup lagi masih terbuka, berarti itu rusak. Kalau masih seperti itu, saran saya harus segera diganti. Nah, untuk untuk selangnya sendiri ini juga harus pipih. Ini bukan karena bukan karena kepanasan atau apa, emang desainnya seperti ini. Fungsinya itu tetap bekerja dia ketika memompa bensin, selangnya itu juga ikut main. Jadi selangnya itu sebagai vakum juga untuk mendorong bensin naik ke atas. Nah, dari sini kan tekanan angin masuk dan keluar melalui sini. Nah, untuk komponen-komponen di tangki seperti itu. Perlu diperhatikan juga untuk tutupnya juga harus benar-benar rapat ya, karena keseringan di sini terdapat slack. Jadi kalau tutupnya sudah slack, biasanya bahan bakar tidak akan bisa naik ke atas. Kita sisihkan dulu untuk bagian tangki. Nah, selanjutnya kita mau bongkar bagian pengapian. Bukan pengapian, ini apa namanya? Tangki bahan bakar. Tangki pengabut. Untuk tangki pengabut, cara bukanya kita cukup tekan bagian sini. Ini masih ada tekanan ya. Tekan di sini. Bisa menggunakan obeng kalau susah. Nah, setelah itu kita buka. Nah, ini untuk tangki pengabut kita bongkar. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, ini kan namanya feses. Nah, di sini tuh ada namanya gasket juga. Nah, gasket ini juga berfungsi jika gasketnya sudah rusak, otomatis udara bakal bocor dan tekanan dalam tangki tidak akan maksimal. Malahan bisa jadi tidak ada tekanan yang mengakibatkan nantinya alat ini tidak bisa mengeluarkan asap. Jadi perlu diperiksa secara berkala untuk kasetnya. Keseringan di sini kasetnya yang gasketnya ini sering sudah menipis atau rusak, itu perlu diganti. Ini kita cara bukanya, kita longgarkan dulu. Nah, kita cabut saja untuk ini. Tarik. Nah, untuk tangki sendiri seperti ini. Untuk kapasitas tangki di mesin K220 ini kapasitasnya 5 liter. Jadi untuk cairan obat itu hanya 4,5 liter. Setelah itu kita buka yang namanya primer atau pompa. Untuk membuka pompa, langkah yang pertama kita buka dulu untuk yang namanya block valve. Nah, block valve ini yang dinamakan dengan block valve. Block valve itu juga perlu diperhatikan.
Yang kesini untuk masuk ke apa? Ke karburator. Yang ini untuk masuk ke full nozzle, dan yang bagian atas ini dia masuk ke tangki ya, ke tangki bensin. Ini yang kesini, ini masuk ke yang tadi itu namanya full nozzle untuk selang yang ini. Untuk selang yang atas yang ini dia untuk masuk ke tangki, dan yang ini untuk ke apa namanya, untuk ke karburator. Nah, cara pembukannya tarik juga bisa. Kita sisihkan dulu. Ini juga sama ya, untuk lock valve juga perlu diperhatikan. Di sini tuh terdapat valve gitu untuk menahan udara tidak berbalik. Nah, di sini tuh dikasih udah rusak ya, seperti ini dia copot. Jadi klepnya udah hilang. Ini seharusnya perlu diganti juga. Di sini terdapat dua klep, satu di sini dan satu di sini. Ini indikasi block valve rusak ya, seperti ini. Ininya copot, terus udara yang dari sini pas ditiup sudah tidak bisa menahan. Harusnya ke sini vakum, tapi kalau dari sini bisa keluar. Untuk block valve. Nah, kemudian yang di sini ini nanti masuknya ke karburator ya. Nah, di ujung karburator nih saya contohkan dulu. Nah, di belakang karburator tuh ada dua lubang, yang satu lubang tertutup, yang satu lubang terbuka. Nah, ini yang fungsinya itu buat di sini. Jadi nanti udara dari karburator akan mendorong ke tangki Fox Solution atau tangki pengabut. Jadi cara mekanisme kerjanya harus seperti itu. Nah, dari sini tuh terdapat red valve. Ini juga sama, fungsinya itu sebagai apa? Satu arah untuk udara tidak berbalik ke belakang. Jadi cara pemasangannya juga untuk yang bagian hijaunya itu harus menghadap ke sini. Dan ini sesuai panah. Ini kan ada panah. Yang bagian graynya tuh abunya itu harus di belakang. Ya, seperti inilah cara pemasangannya. Kita copot saja. Nanti ini juga sama ya, untuk mengetahui rusak apa tidaknya kita tiup di bagian sini. Jika udara keluar dari sini berarti masih bagus, tapi jika udaranya dari sini blong juga berarti ini udah rusak, perlu diganti. Atau bisa dibersihkan juga, kita coba korek-korek dulu. Tapi kalau masih tetap blong berarti itu udah rusak. Nah, selanjutnya kita mau buka yang namanya pompa karet atau primer. Nah, untuk membuka pompa karet kita menggunakan kunci 19. Kita buka 19. Nah, kita longgarkan. Setelah itu kita buka juga baut-baut kecil yang di sini nih. Ini menggunakan kunci 8. Kita gunakan kunci 8 untuk membongkar. Ada dua buah baut. Kita bisa balik itu. Ini kita longgarkan. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan. Di mur itu ada yang namanya ring. Ini ring ini juga jangan sampai hilang. Sini terdapat dua mur. Nah, kita bisa buka. Nah, ini untuk primer ya. Bentuknya seperti ini. Ini ada valve dan terdapat membran juga. Di sini untuk memasukkan angin dan
dorong angin agar tidak keluar lagi untuk menyedot angin. Ini namanya primer atau pompa karet. Nah, dan di sini kita bisa lihat terdapat saklar ya, saklar. Nah, ini bunyinya seperti ini kalau masih bagus. Jadi fungsi saklar ini ketika kita memompa primer, kita harus sampai bawah. Nah, sampai bunyi cetek-cetek. Nah, setelah itu saklar akan menghidupkan busi. Nah, ini untuk pengapian ini rangkaiannya dari baterai di sini masuk, diperkuat dengan yang namanya ignition. Nah, ini ignition itu ini bisa disebut juga dengan coil ignition. Jadi ignition merubah arus menjadi lebih kuat dan masuk ke busi. Baru busi bisa mematikan nyala api. Nah, ini sebagai sakarnya. Oke. Mungkin untuk komponen mesin fogging cukup segitu. Nanti kita bakal coba untuk merakitnya kembali.